Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu guru hebat di seluruh Nusantara. Perkenalkan, nama saya Raudina, guru Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Kali ini saya ikut berpartisipasi dalam Hari Guru Nasional pada Jambore GTK Hebat tahun 2024. Kali ini saya ingin membagikan praktik baik yang sudah saya lakukan di Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Batang Alai Selatan. Melihat kondisi anak-anak zaman sekarang cukup memprihatinkan karena anak-anak sudah milih gadget untuk permainan mereka. TK Negeri Pembina Kecamatan Batang Alai Selatan sendiri sudah mengimplementasikan kurikulum Merdeka sejak tahun 2023. Pendekatan pembelajaran yang sudah dilakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Praktik baik yang saya gunakan ini bukan tanpa alasan, melainkan karena asesmen yang sudah saya lakukan terhadap peserta didik saya di kelas. Awalnya mereka merasa bosan terhadap pembelajaran yang sudah saya lakukan seperti metode bercerita, atau sekedar hanya tanya jawab, atau hanya menonton video tayangan di layar laptop. Asesmen ini membuat saya merefleksikan diri saya sendiri, pembelajaran apa yang membuat anak semangat dan membuat pembelajaran menyenangkan terhadap anak. Di awal yang saya gunakan adalah menanyakan terhadap peserta didik, apa yang mereka sukai di dalam kelas. Jawaban mereka beragam, tetapi yang saya ingat waktu itu adalah jawaban mereka kebanyakannya adalah bermain game. Ini membuat saya berpikir keras terhadap strategi dan metode pembelajaran yang saya lakukan di kelas, yang menjadikan saya mencari referensi pembelajaran apa yang dapat mereka sukai dan menyenangkan bagi anak usia dini tanpa meninggalkan pembelajaran. Maka dari itu saya merancang pembelajaran dalam sebuah game yang saya namai adalah Serbet. Serbet ini adalah akronim dari Serunya Belajar di Layar Ajaib. Karena ini adalah sebuah permainan yang saya buat di dalam aplikasi Canva dan aplikasi WordWall. Permainan ini diatur seolah-olah anak bermain dengan layar sentuh, yang membuat pengalaman pembelajaran lebih bermakna dan menyenangkan pada anak usia dini. Tantangan yang saya hadapi saat menggunakan strategi pembelajaran Serbet ini cukup banyak. Pertama, kondisi sekolah yang mempunyai fasilitas ala kadarnya. Di sekolah saya hanya memiliki sebuah laptop dan satu buah LCD proyektor. Tentu saja kami harus bergantian untuk menggunakan LCD ini dalam proses pembelajaran. Tantangan selanjutnya lebih kepada faktor internal diri saya sendiri karena keterbatasan ilmu yang saya miliki terhadap pengoperasian aplikasi pembelajaran. Selain itu, perencanaan pembelajaran Serbet ini membutuhkan akses internet, di mana akses internet di sekolah kami terbatas. Walaupun letak sekolah kami di pusat kecamatan, selain itu pembelajaran Serbet ini memakan waktu yang cukup lama karena memakai dua aplikasi sekaligus. Yang pertama aplikasi pembuat game dan yang kedua adalah aplikasi pendukung seperti aplikasi Canva, sehingga banyak memakan waktu untuk merancang kegiatan pembelajaran ini. Yang menjadi tantangan lainnya adalah beberapa aplikasi mungkin memerlukan biaya langganan untuk mengoperasikannya. Selain itu, hal yang paling penting adalah setiap hari bahkan setiap detiknya bermunculan inovasi-inovasi baru dalam dunia digital, mulai dari aplikasi-aplikasi baru yang menjual fitur-fitur canggih yang membuat saya sebagai guru harus banyak eksplor tentang digitalisasi. Pelaksanaan pembelajaran pada praktik pembelajaran membuat kegiatan yang menyenangkan dan mendorong anak untuk lebih banyak mengambil peran dalam pembelajaran dibandingkan dengan guru. Kegiatan ini diawali dengan guru membuat materi pembelajaran dengan Canva. Setelah itu,
membuat game edukatif melalui aplikasi game online seperti Wordwell dan sebagainya. Pertama, guru membuka materi pembelajaran di Canva yang sudah dibuat sebelumnya melalui laptop dengan bantuan proyektor untuk memperbesar tampilan. Materi pembelajaran yang dibuat adalah aplikasi Canva disetting sedemikian rupa sehingga seolah-olah anak dapat menyentuh layar dan layar akan berpindah jika disentuh oleh anak. Kegiatan materi ini dilakukan dengan cara setiap anak bergantian untuk maju ke depan dalam pengoperasiannya. Di dalam layar tersebut saya sudah men-setting kegiatan pembelajaran yang terintegrasi dengan tema pembelajaran saat itu. Kegiatan materi pembelajaran ini dilaksanakan dengan cara setiap anak bergantian untuk maju ke depan. Anak akan menyentuh layar. Dalam waktu bersamaan, guru akan mengoperasikan laptop agar seolah-olah anak yang sedang mengoperasikannya. Setelah materi pembelajaran, lalu anak-anak diberikan pilihan game yang sudah dibuat sebelumnya melalui game online Wordwall. Game Wordwall ini diatur agar seolah-olah anak yang mengoperasikan dengan bantuan guru. Anak-anak juga bergantian untuk memainkan game yang sudah dibuat guru sebelumnya. Pada kegiatan ini, guru lebih banyak memberikan apresiasi terhadap anak dengan cara memberikan reward kepada anak yang bisa menyelesaikan game dengan baik. Seperti mengajak seluruh anak tepuk tangan kepada anak yang mampu menjawab pertanyaan hingga pujian atas keberhasilannya. Refleksi hasil dan dampak. Kegiatan pembelajaran Serbet ini mempunyai dampak yang besar sekali terhadap diri saya sendiri. Saya akan terus belajar dan mengembangkan diri untuk dapat memberikan pembelajaran yang menyenangkan dan bermakna pada peserta didik saya. Melihat peserta didik berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki, ada kepuasan tersendiri terhadap diri saya pribadi. Dan saya terdorong untuk terus berinovasi dalam membuat strategi pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan pada setiap peserta didik di kelas saya. Nah, itulah tadi sekilas dari praktik baik yang saya lakukan terhadap peserta didik di Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Semoga praktik baik yang saya gunakan ini dapat menginspirasi terhadap guru-guru di seluruh Nusantara. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.